Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mas Lutfi, saya ingin menanyakan apa konsep Mas Lutfi dalam mengembangkan pariwisata di Jawa Tengah. Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup? Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk langsung menjawab. Waktu Bapak 3 menit. Baik, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bentar. Kita akan mengembangkan wisata ramah Muslim. Di mana wisata ramah Muslim itu adanya di wilayah kita. Dari mulai makanannya, kemudian disiapkan tempat ibadahnya. Dengan demikian jumlah penduduk Muslim kita adalah 97 juta, artinya wisata ramah Muslim menjadi prioritas utama. Kemudian kita kembangkan apa? Yang pertama, kita kerjasama dengan diaspora untuk apa? Wisata Muslim harus mendunia. Kita kerjasama dengan Timur Tengah, kita kerjasama dengan Rumpun dalam hal ini Malaysia untuk bisa mendatangkan mereka wisata-wisata religi. Di tempat kita ada Masjid Agung, di tempat kita ada Kasunanan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan ciptakan 1000 wisata alam di wilayah kita. Dengan cara apa? Wisata alam ada di desa-desa, kita gunakan infrastruktur, kita jalannya kita bangun. Kemudian adatnya di wilayah itu kita pertahankan desanya. Kemudian makanannya kita pertahankan desanya. Kemudian pemasarannya apa? Kita lakukan sumber daya manusia dengan jalan para influencer kita undang baik lokal maupun nasional untuk mengenalkan wisata kita. Termasuk di tempat kita juga akan kita siapkan wisata-wisata religi. Wisata religi kita gunakan untuk apa? Kita melakukan pembangunan kepada wisata religi, misalnya candi, rebelasi, kemudian makam dan lain sebagainya. Termasuk kita akan kembangkan wisata kita terkait ke nasional. Tradisi rambut gimbal di lereng Dieng akan menjadi tradisi tahunan kalender seperti maraton di Borobudur. Harus kita ekspansi. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita akan mengaplikasikan Jateng Ngopeni dengan wisata-wisata di tempat kita. Sehingga semua masyarakat kita bisa mengakses mau pilih wisata apa di Jawa Tengah. Baik itu yang sifatnya nasional, baik itu yang sifatnya regional, baik itu yang sifatnya lokal. Sehingga masyarakat kita, turis lokal, turis domestik, turis luar negeri, tinggal ngeklik satu tempat, mau kemana dia akan berada. Itu mungkin konsep kami dalam rangka mengembangkan wisata di tempat kita. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Baik, cukup. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Mas Lutfi. Itu semua merupakan program-program yang menurut saya cukup bagus. Kita dalam hal peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara atau wisatawan lokal ini sejauh ini cukup meningkat. Angkanya 21% sekian. Dan yang mengejutkan adalah justru wisatawan mancanegara. Di mana pertumbuhannya itu sampai dengan 220-an%. Nah, yang menjadi masalah adalah rata-rata lama menginap mereka itu masih kurang dari 2 hari. Menurut saya ini adalah satu modal bagus karena berarti wisatawan mancanegara ini tahu, padahal mereka tidak tinggal di Indonesia, sehingga mereka tertarik ini pasti ada sesuatu. Bagi saya berarti marketing dari masing-masing objek wisata ini sudah cukup bagus. Hanya akan lebih bagus lagi apabila kita melibatkan para pelaku usaha, pemilik hotel, maupun mereka-mereka yang hidup dari wisata untuk lebih kreatif lagi. Misalnya, salah satu sebab kenapa wisatawan mancanegara tidak tinggal lebih lama dari 2 hari adalah mungkin karena berbagai hal. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah
mendorong para pelaku usaha swasta ini untuk marketing atau memasarkan sedemikian rupa sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan. Sebagai contoh misalnya, bukan saja hotel, tapi wisatawan mancanegara ini juga bisa tinggal di rumah-rumah penduduk seperti yang dilakukan di negara maju. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi balik. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, mungkin saya ingin menambahkan ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi. Yang pertama, dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia apa? Kita akan lakukan pelatihan dan sertifikasi kepada mereka-mereka pemandu wisata. Kita latih mereka biar profesional. Dia bisa menerangkan terkait dengan wisata yang dia miliki secara profesional. Kemudian yang kedua, kita lakukan ekspansi apa? Kita akan latih influencer kita yang profesional di tingkat lokal. Kalau perlu kita undang tingkat nasional. Saya pernah mendatangkan dari beberapa artis untuk melakukan influencer di tempat kita. Contoh misalnya, bagaimana Solo bisa terangkat nilai kreativitasnya karena ada influencer nasional yang akan kita datangkan. Itu akan mempermudah nilai jual daripada wisata kita. Yang tidak kalah pentingnya, bahwa apabila saya dengan Gus Yassin akan terpilih, Bandara Jawa Tengah harus internasional. Sehingga untuk memudahkan kita yang selama ini bandaranya belum sampai taraf internasional, kita harus sadar diri, ini yang harus kita lakukan ekspansi sehingga ke depan pembukaan bandara dan maritim akan menambah investasi baik itu turis lokal maupun internasional. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak ingin ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Kami akan menambahin sedikit bahwa pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Mas Lutfi tadi untuk para pemandu juga termasuk itu konten kreator kita, sehingga mereka akan lebih mempromosikan wisata kita, termasuk wisata halal yang sudah disajikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 3 tahun terakhir ini. Terima kasih. Baik. Dan sesi tanya jawab dan interaksi antar masing-masing pasangan calon masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.